pagi semuanya. Selamat pagi, ketemu lagi di live Instagramnya Juruk Soluju bersama Minwa pastinya ya. Seperti janji Minwa kemarin yang sudah Minwa post di feed Instagramnya Juruk Soluju, kalau hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak tentang kucing. Wah, pasti cat lover udah gak sabar nih dapat ilmu banyak hari ini. Dan yang jelas banyak banget teman Minwa tuh yang suka sama kucing dan mereka request buat sekali-sekali bahasnya tentang kucing. Nah, pas banget nih. Hari ini kita bakalan ditemenin dari teman-teman rumah difabel meong. Nah, apakah itu? Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol hari ini, karena kita masih di masa pandemi dan sekarang Minwa live-nya di luar ruangan, jadi jangan lupa tetap pakai masker dan kita tetap jaga jarak nih sama narasumber kita hari ini. Dan yang jelas selalu terapkan protokol kesehatan. Oke, dan buat teman-teman yang mau main ke Juruk, peraturan kita masih sama ya, batas usianya 15 tahun ke atas. Jadi yang di bawah 15 tahun silahkan nonton live Instagram kita. Oke, nah hari ini Minwa sudah ditemenin sama Bu Yulia. Halo Bu Yulia, selamat pagi. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah luar biasa. Sudah siap hari ini kita sharing-sharing tentang Siap. empus? Oke, nah sebelum kita mulai mungkin bisa dijelasin dulu Bu. Sebenarnya rumah difabel meong itu komunitas seperti apa sih atau apa? Monggo bisa dijelaskan. Jadi kumpulan orang komunitas yang punya komitmen untuk konsen pada kucing difabel. Oke, kucing difabel itu Jadi kucing apa? cacat ya. Difabel bisa secara fisikly tampak, buta misalnya, kemudian kakinya tidak, atau secara organ dalam. Jadi ada kena pus yang putus darah itu, kemudian ada ginjal dan yang lain-lain. Tapi yang paling gampang sebenarnya yang tampak ya, yang amputasi atau saraf yang dia pergerakan tubuhnya itu memang tidak terorganisir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga komit pada pendonor darah kucing. Jadi memang ini menjadi perhatian kita karena ketika seekor kucing membutuhkan asupan darah karena dia bisa anemia itu bisa kena kutu, bisa kena cacing, makanya cacingnya jadi anemia, itu kan dia butuh donor. Nah, itu tidak gampang mencarinya karena tidak semua teman yang punya kucing yang memenuhi standar untuk bisa mendonor itu mau mendonorkan, karena ya kita nggak ada masalah ya, yang penting kan mereka sayang, tapi mungkin jangan kasihan atau apa, itu PR kami untuk melakukan edukasi bahwa berdonor itu aman karena pasti dicek pertama, baru kalau oke dia bisa donor. Dan kami dua-duanya berkuota, konsen pada kucing difabel kita berkuota, tidak semuanya kami tampung karena itu tidak masuk akal, mereka hanya cuma tidak merawat yang difabel itu, kemudian yang donor darah juga berkuota. Jadi nanti, tapi kami mau bangun jaringan-jaringan yang nanti kalau butuh donor boleh ya kucingnya boleh, tapi yang di dalam catroom sendiri hanya sekitar 5-7 yang kami pelihara khusus untuk jadi ready stock. Oke. Kalau untuk kucingnya sendiri nih Bu, kalau seumpama Oke, cek suara dulu teman-teman, apakah kedengaran suaranya dari Minwa ataupun Bu Julia? Cek suara dulu, gimana? Kedengaran nggak? Bisa tulis di kolom komentar apakah suaranya kedengaran atau kurang keras, biar materi kita hari ini tersampaikan dengan baik. Sudah? Gimana? Ada yang udah komen? Sudah? Oke, sudah kedengaran ya? Oke, kita lanjut. Tadi ya udah dijelasin bahwasanya teman-teman dari rumah difabel meong itu fokus pada membantu kucing-kucing yang difabel ya, Difabel dan ready stock donor darah. Oke, dan ready stock donor darah. Nah, oke, itu sendiri kucingnya itu kalau milik personal itu bisa dimintakan tolong ke teman-teman atau cuma fokus sama kucing yang liar gitu, kalau boleh tahu. Kemarin Rika punya kucing nih, kucing Rika ternyata ada kelainan. Boleh kan nanti ketemu sama teman-teman atau hanya fokus teman-teman ke kucing-kucing yang liar, bukan belum ada pemilik?
Bisa. Jadi berpemilik maupun tidak, ada yang ngasuh atau tidak, itu kalau memang bukan untuk ditolong karena dia difabel, kita tidak punya apa, tidak membedakan. Tidak membedakan. Artinya ya bertumpu pada kebutuhan ditolong. Kalau memang harus ditolong ya ditolong. Itu aja. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol jauh tentang bagaimana merawat kucing yang sakit atau difabel, mungkin dari Bu Julia bisa ngasih masukan sama teman-teman sebenarnya cara merawat kucing di rumah tuh yang bagus seperti apa sih? Kayak Rika ini kan punya kucing nih. Jadi kalau kucingku tuh ada kutunya, boleh nggak sih dimandiin setiap hari? Terus ngasih makannya tuh harus makanan kucing atau boleh dikasih ikan digoreng, ikan goreng atau apa bebas. Nah, mungkin bisa Ya. dijelaskan. Apa namanya? Yang pasti satu, kalau mau merawat kucing disayang. Oh iya. Disayang itu memang luas, tapi sebenarnya itu menjadi dasar, menjadi fondasi karena kucing itu sangat bisa diajak bicara. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah telat untuk menyentuh mereka setiap hari karena sentuhan itu mewakili banyak kata-kata. Itu yang kemudian teknisnya adalah ya obat cacing 3 bulan sekali. Kemudian kalau misalnya mau nemu kucing pertama yang dilakukan adalah obat cacing. Jadi seminggu lagi diulang obat cacing karena kadang ada banyak yang tertolong tapi matinya karena cacingan. Karena cacing itu kan menghisap darah. Cacing kutu itu menghisap darah, dia bisa sampai anemia dan sampai meninggal. Kemudian vaksin ya, kalau memang longgar gitu ya. Vaksin itu sebenarnya tidak mahal karena dia investasi kesehatan. Jadi kalau misalnya nggak vaksin ya nanti itu juga mahal biayanya, nanti kenapa juga mahal biayanya, tapi virus itu kan jadinya daya tahan tubuh ya, apa namanya. Setelah itu makan ini yang sering dipahami teman-teman. Jadi tidak apa-apa, ini sharing ya. Pokoknya kasih makan terus itu tidak menyehatkan. Karena sebenarnya yang sehat itu cukup 2 kali sehari makannya. Kemudian setelah memberi makan, setelah mereka makan dan tidak habis, ambil. Karena kalau misalnya tidak diambil, kemudian nanti sore dimakan lagi, berapa jam ini kan sudah ada bakteri yang nempel di pakan itu. Jadi kalau misalnya aku pengen gemuk kucingku, pokoknya tempat makannya itu nggak pernah kosong, tak kasih terus, itu tidak akan gemuk. Karena kucing gemuk itu karena bahagia. Jadi tidak ansih makan ya. Ya makan ya pasti, kalau misalnya bahagia nggak makan ya mati juga itu. Cuman kucing itu kalau tidak bisa gemuk, jangan-jangan dia tidak bahagia, tidak nyaman, tidak comfort, dia merasa terganggu. Kalau misalnya cacat, dia mungkin merasa inferior gitu. Karena kan di kucing itu beda sama anjing. Kalau di anjing itu kan berkoloni ya. Kalau kucing itu soliter sendiri. Dan di anjing tidak ada bullying. Kalau di kucing ada bullying. Iya, jadi dan kucing-kucing yang difabel biasanya mengalami bullying. Itu yang membuat dia tidak bahagia. Nah itu kalau kami terapkan di rumah difabel Meo, ini kadang masuk akal nggak masuk akal ya, tapi itu empiriknya begitu, kenyataannya begitu. Kita pompa semangatnya, adik cacat, nggak apa-apa, tapi ada juga anaknya ibu, yang lain juga. Kalau adik diserang dilawan, karena kalau nggak pernah ngelawan nanti adik diserang terus gitu. Dan itu saya tidak tahu bagaimana mereka mencerna, hanya mereka jadi berani, mereka bisa masuk cat room, mereka tidak dibully gitu. Karena memang bullying itu jadi yang difabel itu pengennya berteman sama yang lain, tapi yang lain membuli. Nah makanya jadi makan, kemudian kesehatan, kemudian obrolan dan sentuhan. Kalau masalah mandi Bu? Kalau masalah mandi bergantung. Jadi ada kucing saya ada yang 4 tahun tidak mandi karena dia domestik, tapi boleh dilombakan kebersihannya karena dia memang bersih, dia grooming sendiri, dia bersih. Paling kalau saya mandikan ya seminggu sekali itu hanya kakinya karena memang domestik ya, bulu pendek. Tapi kalau bulu panjang ya harus mandi deh kayaknya. Cuman ya seminggu 2 minggu sekali lah. Kemarin ada temu kucing bau, dia enggak suka, tapi dia tuh pengen ngerawat kucing. Setiap pulang kerja dimandikan mati. Ya. Lo kenapa kok bisa mati? Kemarin udah tak temani ke dokter, dia sudah Bu,
setiap aku pulang kerja tak mandikan. Loh, dikira orang mungkin. Tapi lo kenapa kok dimandikan? Soalnya biar nggak bau, soalnya mau tak ajak tidur. Oke. Oke. Luar biasa banget. Wah, tuh teman-teman yang punya kucing di rumah. Wah, jadi jangan asal pokoknya temanku pelihara kucing cantik, aku juga mau ya. Jadi pelajari dulu ya Bu ya. Kalau merawat satwa itu emang benar-benar harus tadi komitmen, kasih sayang yang jelas ya. Jadi harus benar-benar belajar. Jadi nggak dianya juga bahagia. Oke. Nah, buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya soal kucing, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Bisa langsung ditanyakan sama Ibu Julia. Oke, lanjut Bu, pertanyaan kedua. Nah, tadi yang dijelasin Ibu ada yang mau ngajak kucingnya tidur bareng tuh. Nah, sebenarnya kucing itu bisa menularkan penyakit. Kalau dia punya kucing itu bisa. Jadi ada zoonosis ya, ada penyakit yang bisa menular ke manusia. Satu cacingan. Oke. Kemudian jamur itu kalau kita nggak pakai pasangan itu kita bisa ringworm. Ringworm itu ya semacam jamur di kita. Itu yang menular. Selain itu tidak ada. Kalau jadi nama kutu. Tidak, kutu manusia sama kutu kucing beda. Oh beda ya. Cuman dia bisa lompat-lompat, jadi kan jadi geli juga kan. Nah, apa namanya? Yang lain itu sampai pada virus yang mematikan sekelas kalsi, panle, rhino, kemudian FIP dan yang pus, cacing darah dan yang lain, ginjal, hepatitis, serosis dan yang lain tidak menular karena tidak zoonosis. Tidak. Jadi tetap harus hati-hati ya, tadi ada jamur sama. Iya, ada yang menular yaitu jamur, kemudian cacingan. Jadi kalau yang punya anak kecil ya memang harus sebenarnya bertumbuhnya intinya itu pada kebersihan Mbak. Kalau bersih, kayak saya tokso ya. Tokso itu kan dari fesesnya ya. Iya. Terus ada yang bilang dari bulu, bukan dari bulunya. Bulu itu menjadi media. Kalau tidak bersih, pupnya akan ke bulu, bulunya itu yang menjadi media. Jadi bukan bulunya ya. Jadi saya dulu kucing ya mati karena banyak kucing di paru-paru. Logika kedokteran mana yang bisa menerangkan bulu itu bisa sampai situ, kan itu harus melalui aliran darah macam-macam ini. Nah, dan kita juga punya saringan seperti itu ya. Artinya ya, tapi tidak apa-apa, itu hal-hal yang bisa jadi black pro atau black propaganda, dan kita nggak perlu mencak-mencak, tapi ya disampaikan secara rasional saja bahwa ini begini, tidak perlu ragu kalau misalnya menyayangi kucing, memelihara, cuman sangat harus diperhatikan karena memang hewan itu bukan manusia. Iya. Jadi kebersihannya juga harus dipandu, dilatih, dibiasakan karena berdampaknya pada pemilik. Ya, itu tadi. Oke, lanjut Ibu. Kita sering banget nih, Ibu juga awal-awal mau melihara kucing itu dibilangin sama orang tua, jangan melihara kucing, apalagi kamu masih muda, belum bisa, belum hamil, nanti takutnya bulu kucingnya buat mandu. Nah, itu sebenarnya fakta banget. Antara fakta atau mitos sebentar. Jadi begini, tokso itu kan dari ini ya, tapi nanti dokter yang akan banyak menerangkan. Oke. Saya punya teman, dia tidak pelihara kucing. Anaknya itu mengalami tunarungu ya, tidak punya. Dan tapi dia bisa berbicara, dia pakai alat dengar itu rubella. Jadi itu kan juga dia tidak melihara kucing. Jadi dia ketika hamil, kalau dari cerita dia makan daging yang setengah matang. Itu juga potensi kan. Kemudian sampai hari ini, setahu saya ya, nanti kita bisa sharing kalau memang ada data lain. Tidak ada kasus yang menerangkan itu bahwa kucing bisa menyebabkan kemandulan. Iya, gitu. Karena banyak teman groomer yang punya banyak anak, groomer itu kan tiap hari memandikan kucing, berarti tiap hari bertemu dengan kucing bapak. Iya benar. Ya, gitu. Artinya logika itu yang memang harus disampaikan. Kembalinya tadi, yang penting bersih ya, bersih. Jadi tidak menularkan apapun. Oke, nah itu tadi teman-teman, yang penting dijelasin sama ibunya.
kalau kalian itu merawat dengan baik. Oke, ada pertanyaan ini? Oke, dari Kak Nabila, tips merawat kucing jantan pasca steril dong. Pasca steril yang pasti ikuti panduan dokter. Kalau memang harus ada obat yang kalau nggak salah itu obatnya itu antihistamin, kemudian ada antibiotik, ada pokoknya pengurang rasa sakit ya, kemudian ada salep nggak boleh sebut merek ya. Jadi ada semacam salep oles yang di jahitannya, patuhi, kemudian laksanakan, selesai. Karena jantan itu jauh lebih mudah daripada betina untuk perawatannya. Saya pernah mencoba, tapi ini nggak usah ditiru ya, ini salah mungkin ya. Saya mencoba melakukan kastrasi pada kucing jantan. Saya masukkan kulit, saya bawa pulang, saya rawat dengan baik. Resep tidak saya temui. Saya cuma mau coba seberapa obat yang sudah dimasukkan itu dia sembuh, dia normal, dia hidup sampai hari ini. Tetapi ini jangan ditiru, karena waktu itu mungkin saya nggak punya uang. Tapi yang perlu dipegang adalah ikuti panduan dokter dan nurut, itu saja yang penting. Karena nanti jangan sampai dokternya sudah mandu, kita nggak nurut, kalau ada apa-apa yang disalahin dokternya itu nanti. Oke, nah itu tadi ya Kak Nabila ya, yang penting ikuti anjuran dari dokter. Kalau itu kucing sendiri masih oke ya. Kalau kucing luar misalnya ini mau saya kastrasi kemudian mau saya lepas. Kalau jantan bolehlah 2 hari. Kalau betina saya kok belum tega karena saya tanyakan berbeda gitu ya. Jadi kan ada namanya TNR ya. Jadi apa kepanjangannya Bu? Jadi menangkap kemudian dineter, dikebiri, kemudian dirilis. Oh gitu ya. Rep neter rilis. Ya. Jadi ditangkap, kemudian dikondisikan, kemudian dikastrasi atau disteril. Kemudian kalau jantan kami biasanya melakukannya, kami stay-kan, kami kandang 2 hari, kemudian kita lepas. Kalau betina saya 3-4 hari. Itu kalau program ini ya, melawan sterilisasi kucing jalanan. Tapi kalau untuk pemilik ya kan tidak perlu dilepas. Iya. Tapi ya memang diperhatikan. Pokoknya minum obat bismillah oke kok gitu. Tetapi secara umum yang perlu sangat diperhatikan, ini banyak yang mengatakan bahwa apa hubungannya, nggak ada hubungannya sih sebenarnya, cuman ini menjadi dasar. Kalau bisa sebelum kastrasi atau steril itu sudah vaksin, karena titik rawan kondisi lemah-lemahnya kucing itu pasca steril di hari pertama, karena dia habis operasi besar kan gitu ya. Kalau betina ya, itu yang bisa, salah satu yang bisa menguatkan adalah ketika dia bervaksin, dia kan imunitas tubuhnya lebih tinggi. Seperti itu. Memang dianjurkan kalau sebelum kastrasi atau steril vaksin. Kalau enggak ya kondisi tubuhnya itu benar-benar fit, tidak diare, tidak flu, tidak kenapa-napa, makannya oke, itu bolehlah. Nah itu tadi Kak Nabila udah dijawab ya sama Ibu Yulia bagaimana perawatannya kucing yang habis. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau enggak Minwa lanjut pertanyaan nih Bu. Oke, mau tanya nih mitos atau faktanya lagi dari kucing. Katanya kucing itu nyawanya banyak ya. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta itu Bu? Yang pasti nggak terlihat ya. Yang pasti nggak kelihatan. Karena secara material tidak terlihat. Cuman itu menjadi, jadi di Jawa itu kan kalau misalnya kita ngomong, ini bukan rasis ya, tapi memang karena kita tinggal di Jawa, ada namanya ilmu titen, ilmu niteni. Oh iya benar. Apa biasanya nek ngene. Nah itu kan dulu orang tua kita itu kan bukan sakti ya, karena memang lurus, dia makannya juga terjaga, kontaminasinya itu sedikit gitu. Jadi niteninya itu jadi istilah Jawanya itu geni. Jadi ya memang begitu. Contoh misalnya, pokoknya kalau semua hewan dari lereng Merapi itu sudah turun, itu berarti mau meletus. Itu kan niteni kan? Oh iya benar. Niteni, tapi itu kan juga bisa dijelaskan secara logika bahwa mereka merasakan panas, mereka seperti ini. Tapi itu mereka itu niteninya dengan kearifan lokal, jadi bukan ilmu yang apa namanya kucing kalau nyawanya banyak, beberapa kalau dulu di Meong memang semuanya tidak ada yang bernyawa satu istilahnya.
semuanya itu nyawanya 1000 gitu kayak. Jadi ada satu kucing namanya Oyen Manuto Muhammad. Ini saya sering di komplain namanya Oyen bukan Muhammad. Cuman karena saya Muslim, saya bilang Manuto Muhammad. Kalau saya Nasrani akan saya tulis Manuto Isa. Nah, dia ini ditembak 5 peluru. Jadi dia umur 5 tahun. Dia termasuk lansia ya. Manula kucing tua, betina ditembak 5 peluru, kemudian sampai diafragmanya bolong. Diafragma yang bolong. Benar-benar bolong gitu karena ditembus peluru. 3 peluru bisa diambil, 2 peluru yang di jepitan tulang punggung sama perut tidak bisa diambil. Setelah dokter Dinko itu adalah di Jogja ya. Dokternya Asia lah, kalau misalnya ada kasus-kasus yang berat itu mesti lari ke beliau. Itu tidak berani melakukan eksekusi karena ini diafragmanya yang bolong. Jadi istilah beliau gini, biarkan dia hidup, ini new normalnya Oyen. Nah, dia itu dengan diafragma bolong dan 2 peluru di tubuhnya dia bisa hidup sampai 8 bulan. Tapi memang kondisinya ya namanya ada pelurunya gitu ya. Ini dia meninggal. Sekarang ada Jati itu juga ada pelurunya, pelurunya cuma di suputan, di bawah kulit di atas daging. Jadi dia oke, dia bisa hidup seperti itu. Kemudian yang sering apa namanya kayak nyawa balen itu ketika terserang virus ya, terutama panle ya. Kalau di anjing parvo gitu kan, kalau di kucing panle itu sangat mematikan dan prosentase untuk kesembuhan itu sedikit. Tapi di Caterham itu pernah ada anaknya hari ini masih hidup. Dia itu kena infeksi bakteri, kemudian rhinotrachetis, kemudian panleukopenia itu bareng brek. Dia itu sampai tubuhnya itu tipis gitu dan dia tidak bisa berdiri dan selangkangan itu bahasa Indonesianya apa ya? Sama ya? Pahanya itu sampai luka-luka itu karena mepet terus gini kan. Jadi dia ngelimpet dulu jadi iritasi. Nah, itu sampai luka-luka sampai harus dijahit gitu. Saya udah bilang ke dokter saya bawa pulang biarkan dia mati di pangkuan saya. Saya minta waktu 2 hari Bu, nanti saya ganti obatnya. Insya Allah dia sembuh. Hanya dia sembuh. Dan langsung saya vaksin. Hari ini dia menjadi pendonor darah dan dia sehat. Itu yang dokter sendiri sampai bisa ya Bu, kok bisa ya? Nggak tahu ya karena selalu ada faktor X di luar diri kita ya. Jadi kalau di Caterham memang banyak yang infeksi yang dokter gini, Bu ini kok masih hidup ya Bu? Iya, tanya kucingnya langsung dok ada saya bawa. Jadi dia kena plasma feline cell plasma pododermatitis, jadi autoimun. Jadi imun tubuhnya yang harusnya berkembang baik melindungi dari bakteri dan virus itu berkembang jahat dan menyerang ujung-ujung tubuh. Itu sampai ekor dan satu tangannya diamputasi. Nah, dia hidup sampai berapa ya? 2,5 tahun dan tiap kontrol dokter, ini kok masih hidup ya Bu ya? Iya dok. Dan dia itu keren. Tapi terakhir memang seluruh tubuhnya, dalam tubuhnya sudah beranak karena dari matanya sudah beranak terus dia meninggal. Baru aja meninggal. Nah, gitu-gitu memang kadang tidak nalar Mbak, tapi ya empiriknya begitu dan ya mungkin memang dia diinginkan untuk hidup. Oh iya, nah itu tadi teman-teman jawaban dari mitos. Nah, apa itu? Mitos atau fakta tentang kucing yang nyawanya banyak. Tapi ya itulah, banyak cerita dari Bu Yulia bahwasanya itu benar dan nggak benar. Silakan teman-teman yang mengambil kesimpulannya sendiri. Oke, lagi ada mungkin yang bertanya atau mau sharing-sharing tentang pengalaman memelihara kucingnya. Tapi yang jelas hari ini Rika dapat ilmu bahwasanya kalau kalian merawat kucing tadi ya, kalau makan jangan terlalu banyak, sebisa mungkin kalau sudah disajikan nggak habis silahkan dibuang, diganti lagi nanti kalau waktu makan diganti yang itu. Mandiin sesuai aturan, jangan tiap hari ya. Nah, jangan lupa vaksin juga, pokoknya jangan lupa disayang. Oke. Pertanyaan terakhir dari Rika Bu, bolehkah kita mencium kucing? Kalau saya batas itu mau enggak, karena apapun dia suci ya, tapi kita tidak pernah tahu ada bakteri apa. Ya kalau dalam saya sih lebih pada menjaga saja, karena tanggung jawabnya itu agak besar karena kami rescuer ya, kami harus melakukan edukasi, kami juga harus memberi contoh bagaimana ini. Kalau bibir saya enggak, tapi teman-teman
kalau misalnya mau nyium bibir gitu itu monggo ya, monggo saja. Kalau saya kucing rumah yang bersih gitu, kalau saya cukup itu. Tapi kalau mencium-cium yang lain ya nggak apa-apa sih. Bulunya gitu? Iya, habis mandi gitu ya. Iya. Tapi kalau saya lebih sering diciumi, Mbak. Oh iya benar, kalau itu Iya, harus diciumi, Iya. kan kayak dipegang-pegang ini apa ya, soalnya kotor tangannya. iya. Nah itu tadi ya, yang penting tetap jaga kebersihan Iya. kucingnya aja. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, nah hari ini kita disponsori dari jasa usahanya Juruk Solo Zoo. Teman-teman yang mau berdonasi buat Juruk, karena kondisinya juga sekarang masih pandemi, masih sepi, teman-teman bisa beli souvenir dari kita. Kita ada ini celengan, ada juga gantungan kunci, pin, masker. Langsung aja nanti yang berminat DM Minwa atau tulis di kolom komentar ya. Harga dan juga jenisnya sudah pernah Minwa share di feed, nanti Minwa share ulang di story kita gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kelompok itu apa? Klopo, Kelompok itu apa? kucing yang barusan meninggal. Oh, itu tadi nama kucingnya. Bu Namanya Duri kelapa ya. sawit, kelapa sawit panggilannya klopo. Oh, Ada yang kelapa muda panggilannya degan. Semua nama buah, Mbak. Itu moga-moga menjadi doa mereka sehat. Jadi ada kelengkeng, ada leci, ada lemon, ada naga, ada apel, ada halak. Oke. Wah, luar biasa. Itu Kak Nabila, kelompok itu nama empusnya. Apa Oke. pertanyaannya apa? Kelompok itu apa gitu? Klopo itu nama kucing kelapa sawit, kelapa sawit. Oke. Meninggal. Kayaknya kena pneumonia. Cuman memang agak luar biasa kejadiannya. Ada, kalau menurut saya ada beberapa yang memang tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi ada kayak hitam dan itu ada cairan hitam yang keluar dari lubang hidung kanan, mulut sama hidung kiri. Wah, ya. Tapi ya sudah, dia sudah selesai. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin karena udah setengah 10 lebih. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol banyak hari ini. Kita mengenal berbagai jenis penyakit kucing juga loh. Tapi Minwa lupa tadi semuanya. Banyak banget ya Bu ternyata, ya Allah. Iya, Ibu ada kecil banget. 7 apa 9 penyakit mematikan pada kucing, mulai dari hepatitis, serosis, dan ginjal, kemudian pneumonia, kemudian virus itu ada virus Mandibobenia, rhinotrachetis, kalsi, PIP, chlamydia, macam-macam. Ya, fus itu juga mematikan ketika early warningnya tidak jalan. Ketika deteksi dininya tidak jalan, terus itu kan pipis darah. Jadi kantong pipisnya itu penuh dan itu sudah bercampur darah. Kalau tidak segera dikateter, naik ke ulu hati, dia akan muntah, dia akan keracunan gitu. Makanya kalau yang kucing memang harus sangat diperhatikan per hari. Bu, sebenarnya kalau kita punya kucing nih, adakah waktu khusus untuk memeriksakan ke dokter hewan atau ketika ada gejala aja baru kita ke dokter hewan? Satu, kalau kita mengkampanyekan be smart people, be smart owner, jadi harus jadi owner yang smart ya. Jadi apa yang dilakukan? Kenali seluruh positif dan negatif tentang kucing, itu yang pertama. Kemudian vitamin tidak telat, tadi obatannya tidak telat, ada vaksin. Kemudian kalau masih mau makan, misalnya diare tapi dia masih makan, itu dikasih obat sendiri, obat diare. Datang ke klinik kalau sudah tidak bisa makan, kalau sudah nafsu makannya hilang, itu perlu ke klinik. Tapi kalau misalnya baru diare mau ke klinik tidak ada masalah. Tapi kalau punya kepengetahuan tentang kalau diare dikasih ini biasanya selesai, nggak usah ke klinik, misalnya lebih hemat, misalnya itu boleh. Tapi kalau misalnya pokoknya kalau kucing itu sakit apa dikit, aku langsung ke klinik aja, ya monggo, itu pilihan ya. Tapi titik yang harus ke klinik adalah ketika tidak makan, karena itu pasti ada yang terganggu, bisa infeksi, bisa pokoknya ada hal yang tidak enak di dirinya sehingga dia kehilangan nafsu makan. Itu percayakan pada ahli. Habis ini kita belajar ya
tentang ciri-ciri kucing yang sehat dan lagi ada masalah. Oke. Mungkin next live berikutnya kita ngobrol lagi sama Bu Julia dan materi ternyata masih banyak banget ya Allah, setengah jam nggak cukup kita hari ini. Tapi karena mengingat waktu dan juga kondisi, kita mungkin cukup di sini dulu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke, dari Kak Indro. Benarkah kucing menjadi penyebar virus Toxo? Itu kan dari prosesnya itu. Benar nggak? Terus yang jawab ya. Oke. Dokter Nalia bisa jawab? Hah? Bisa jawab? Bisa nggak? Kalau nggak kita keep. Silahkan kesini dok. Ada dokter Nalia juga ternyata, tapi dia di belakang layar. Layar tajam. Layar tajam. Sini dok. Silakan nih. Iya, ini dokter baru kita. Kan kita jaga jarak. Oh iya ya. Oke, ada pertanyaan tuh dok. Oh, iya, tentang Toxo. Benarkah kucing menjadi penyebar virus Toxo? Kalau penyebar virus itu bisa, jadi sebenarnya kan kucing itu kan dia ngebawa tadi kan, jadi sebenarnya apa sih itu Toxo? Kan orang-orang pada sering tuh nanya apa sih itu Toxo. Yang saya tahu Toxo itu dia merupakan protozoa, itu tuh kayak organisme kecil banget di dalam tubuh si kucing itu, yang mana dia itu bisa berkembang baik di dalam kucing, tapi di kucingnya tuh nggak kenapa-napa, dia sehat-sehat aja, baik-baik aja, nggak bisa dilihat. Dan dia berkembangnya di mana sih si Toxo ini? Nah, dia tuh senang banget berkembang biak di saluran pencernaannya, salah satunya bisa mengalir pembuluh darah dan juga ke pencernaannya. Kenapa? Biasanya toxoplasma ini juga bisa dicek atau dilihat itu dari fesesnya. Itulah kenapa tadi kata ibunya juga kan, yang paling penting itu adalah menjaga kebersihannya kan Bu. Jadi benar banget itu menjaga kebersihan dari fesesnya, kotorannya, karena kucing itu kan seneng banget grooming kan Mbak. Jadi kadang-kadang dia habis bersihin dari kotorannya itu, maksudnya dari buburnya atau dari mananya, dia bersihin terus jilat-jilat ke bulunya. Jadi karena jilat-jilat ke bulunya, jadi orang-orang ngiranya oh jangan-jangan dari bulunya nih masuk ke dalam pernafasan terus menyerang manusia, jadinya kena. Padahal salah banget ya Bu ya. Jadi yang keliru lah gitu sama ini. Karena dijilat dia jadi media dijilat, penular. iya jadi media. Aslinya fesesnya, kalau fesesnya bersih, benar. tangannya bersih, lidahnya bersih. Betul banget. Jadi ya itu tadi kata ibunya kan juga kenapa kebersihannya itu sangat-sangat penting di kucing itu, karena itu. Jadi orang-orang kenapa sih kok bisa kena, bisa aja tuh kucingnya positif Toxo tapi orang di sekitar rumahnya baik-baik aja, karena setelah ngebersihin kotorannya cuci tangan, terus pakai sarung tangan, terus bersihin Kucingnya pakai orangnya pakai sarung tangan, orangnya punya bersihin. loh dok. Punya 60.000. Oh iya, promosi sekalian. Serius, tapi itu gini-gini 1 menit copot. Iya ya itu nggak betah kan, karena kan Kalau dia sakit saya kasih sarung tangan Oh, biar nggak betul. karu-karu. iya, atau pakai kolar ya biasanya. Iya. Jadi ya itu makanya, dan kenapa juga tuh kalau kucing suka main-main keluar bisa juga kena Toxo, karena pada saat dia di luar dia kan main-main, nggak tahu kan ada feses dari kucing liar, nggak tahu dari mana, dan kena di paunya dia, karena kan paunya ini kan nggak ada bulu, nggak ada apa kan. Dan ini menjadi salah satu media selain bulu yang bisa ngebawa si Toxonya itu. Jadi dia pegang-pegang jalanan, pulang-pulang kita pegang kucingnya, kita peluk-peluk, nggak tahu nih bawa dari mana kan, kena tubuh kita nggak bersih, terus kita megang makanan apa, kita makan masuk ke pencernaan kita, itu bisa menjadi salah satu pembawa juga dari si Toxo itu. Jadi itulah kenapa tadi kata ibunya emang kebersihan itu yang paling penting di kucing. Jadi nggak cuma asal ngerawat, biarin aja kucingnya pergi kemana gitu kan, sama vaksin, benar banget vaksin. Dan Kita memang sedang menggalakkan vaksin dan dengan kampanye kita lagi mengawali roadshow 5 kota untuk Tarum Dom. Jadi mantap. Tarum Dom itu lomba kucing domestik dan hasil rescue. Syarat utamanya adalah vaksin, sehingga itu mendorong para rescuer, penolong kucing untuk kita mengapresiasi kan. Jadi untuk divaksin, sehingga itu pasti akan, setiap investasi kesehatan pasti ada hasilnya. Jadi vaksin itu kan investasi. Nah, itu yang kami supportnya seperti itu, untuk biar kucing rescue itu juga istilahnya
kucing jalanan bisa mulia gitu karena kita care. Tadi lupa Mbak, jadi pemilik kucing hari ini karena ini pandemi, tolong jangan pernah abai dengan protokol kesehatan karena kita bisa OTG tapi kucing kita yang kena COVID karena kucing berpotensi kena COVID tapi tidak bisa feedback ke kita ya. Jadi jangan sampai salah ya, kucing berpotensi kena COVID dari orang tapi belum ada empirik kejadian maupun penelitian bahwa dari kucing bisa balik ke orang, nggak ada. Tapi kita bisa. Jadi saya memang kalau masuk catering ya memang harus cuci tangan dulu. Apa itu kasihan kalau mereka yang kena COVID karena kan nggak bisa ngomong ya. Sekarang dingin, hipotermia. Jangan lupa kalau misalnya ada baju, pakai baju kucing-kucingnya. Baju-baju ya karena ini kan sangat dingin. Banyak yang mati karena hipotermia. Karena memang dia tidak punya penghangat badan ya Dok ya. Hipotermia gampang mematikan mereka. Tuh, virus juga ya Bu ya. Ya, Sekarang ini lagi sampai Maret lah ya, itu adalah masa virus banget, berkembang virusnya mulai berjadian karena dingin kan. virus ya. Oke Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari kakak. Ciri-ciri kena tokso itu gimana? Apa nih, kucingnya atau Manusianya manusianya mungkin? nih? Wah, ini dokter hewan ini. Oh iya. Mungkin dari kita panggil dokter siapa gitu? Iya, Ini udah dokternya. Kan dokter hewan, ini dokter hewan ya, bukan dokter orang. Gimana Dok? Mungkin dari kucingnya sendiri atau mungkin dari orangnya? Bisa dijelasin sedikit-sedikit. Wah, kalau misalkan dari kucing itu dia nggak begitu kelihatan karena ya itu kan kucing itu sebenarnya sebagai carrier kan, dia membawa si penyakit itu tapi nggak mempengaruhi ke manusianya. Dan kalau dari manusianya sendiri itu karena dia menyerangnya pencernaan dan juga kalau ke perempuan itu reproduksinya kan, bisa jadi cirinya gimana sih? Makanya kalau misalkan yang baru menikah atau yang sedang merencanakan pernikahan itu ada baiknya untuk cek itu juga di dalam si pengantinnya itu karena nggak bisa kita ngelihat physically dia gimana sih yang kena tokso itu karena dia bukan virus, dia bukan bakteri yang benar-benar bisa langsung kelihatan dari luarnya gitu. Kalau virus kan ada ciri-ciri dia demam atau apa. Nah ini kalau dari tokso itu sebenarnya nggak kelihatan jelas ya kayak gimana ya. Tapi mungkin ya kalau misalkan perempuan ya itu ke reproduksinya dan laki-laki juga bisa kena. Jadi jangan perempuan terus yang disalahin. Ada apa pasang perempuan. responder di Solo dulu teman pasang itu dua-duanya kena tokso tapi debu. Terus ada salah satu dokter di Jawa Tengah juga kena tokso, kita hamil baru ketahuan ada toksonya tapi ketika diperiksa toksonya tidak aktif dan anaknya lahir dengan sehat dan sangat cerdas. Kemarin dapat piala siswa teramah. Kita tanya, Buni, mau periksa ke ibuku? Iya. Oke. Nah itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kita cek dulu sebelum kita close. Nanti kalau ada yang tanya nggak dijawab. Tidak ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dulu dari Ibu Julia kepada teman-teman tentang bagaimana merawat kucing atau ketika menemukan kucing di jalan atau seperti apa. Nanti baru dilanjut sama Dokter Nadia tentang kesehatan. Oke, monggo silakan. Saya secara global aja, mau kucing dalam, mau kucing luar. Tapi terutama sebenarnya untuk masyarakat, jika tidak cinta jangan sakiti. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk sayang sama kucing, apalagi kucing, apalagi merawat kucing. Tidak perlu, nanti itu urusan hati ya, dan hanya Tuhan untuk siapa yang memang punya keinginan untuk merawat. Cuman jika tidak cinta jangan sakiti, karena itu nanti jadi PR besar bagi rescuer, kita yang obati, kita yang nolong, gitu Mbak. Oke, nah itu. Kalau nggak cinta jangan disakiti. Aduh, ya, nolaknya dalam baik-baik. juga. Nolaknya baik-baik lah. Nolaknya baik-baik. Oke, nolaknya baik-baik ya. Jangan langsung ditinggal. Iya, pakai surat lah, pakai surat-surat ya prakondisi lah gitu. Diajak makan bakso dulu tapi harus ditolak. Kalau bisa jangan ditolak dong Bu ya. Kalau bisa jangan ditolak dong. Gitu ya. Dari pelan-pelan. Dari prakondisinya harus kuat kalau dia targetnya tidak ditolak. Oke, mungkin dari Dokter Ini Nadia. ngomongin apa sih? Monggo Dok, tentang kesehatan. Kesehatannya mungkin lebih expert untuk ke dokter-dokter yang klinik kali ya, yang pet animal, tapi yang pastinya secara umum pemeriksaan
pemeriksaan kucing itu rutin itu perlu, terutama vaksin. Itu tadi kan ibunya juga lagi menggalakin vaksin pemberian obat cacing, minimal pemberian obat cacing. Kalau nggak bisa setahun 6 bulan sekali, setahun sekali, pokoknya cacing, terus vaksin dan pemeriksaan. Jangan kalau bisa, kalau vaksin itu sekarang lagi banyak nih Bu, teman-teman saya dapat kabar kalau mereka vaksin sendiri di rumah gitu. Kucing-kucingnya vaksin sendiri, disuntik sendiri mereka. Jadi orang beli online terus disuntik aja sendiri di rumah tanpa tahu. Jangan cari nyuntik ya. Itu dia kan, teman-teman saya yang di bidang klinik itu sering dapat komplain. Jadi tahu-tahu kucingnya sakit, kok dok ini dari vaksin tapi masih kena ya sakitnya gitu. Padahal kita nggak tahu kan kucingnya waktu divaksin apakah sehat, terus apakah umurnya sudah cukup, apakah berat badannya cukup. Itu kan harus diperiksa lebih lanjut sama dokternya kan, dokter kliniknya gitu. Terus pemberian obat cacing juga perlu kan. Kalau pemberian obat cacing bisa sendiri atau harus ke klinik juga? Bisa sendiri sebenarnya, tapi dosisnya itu kan tergantung. Dosisnya kan harus tetap konsultasi. Kembali ke smart owner. Iya, itu dia. Jadi kalau Kalau misalnya tahu dosis, karena itu kan tidak ada injeksi ya. Injeksi kan porsinya dokter. Tapi saya tahu ada beberapa teman-teman yang melakukan swadaya injeksi itu, dan ada beberapa dokter yang kalau tahu seperti itu, dokternya akan bilang gini, ibu kucingnya mau saya apakan? Saya ikut ibu aja. Karena pasti dosisnya pasti lebih, dan kalau disuntik dokter tidak akan sembuh. Karena apa? Sudah kalah dosis sama yang disuntikan sendiri. Karena dia pasti kecenderungannya itu kelebihan gitu. Jadi dia overdosis, masih setahun bibirnya udah besar, bibir kucing itu kan kecil banget. Jadi dokternya akan bilang, ibu mau apakan aja, ini saya ikut aja. Karena nanti kalau diinjeksi sama dokter nggak sembuh, dokter yang disalahkan. Saya berapa kali kesini dokter nggak sembuh, ya gimana mau sembuh? Di rumah udah dicekokin nggak karu-karuan, di sini dosisnya standar. Ya kan sudah kalah dosis, jadi dia nggak akan sembuh. Ya udah disembuhkan sendiri aja dengan caranya sendiri, aja begitu. Makanya jangan main-main sama dosis, karena ginjal kucing sangat kecil. Ya alhamdulillah kalau di Ketrobodimeong di atas 4 tahun masih pada sehat. Saya bukan mengapresiasi diri sendiri, ini menjadi pertanggungjawaban moral kami bahwa kita tidak main-main dengan dosis, dan kita tidak main-main merawat. Meskipun dia kucing jalanan tidak pemilik, tidak ada yang komplain, siapa yang mau komplain? Kan nggak ada, alam gimana komplainnya. Tapi kami tidak main-main. 7 tahun ginjalnya masih oke, 11 tahun prematik ginjalnya masih oke. Artinya itu menjadi kita ini kan bukan profesional Mbak, kita cuma penolong. Yang kami punya hanya kehati-hatian dan terus mau belajar dengan rendah hati ke dokter-dokter, ke ahli peternakan. Misalnya kami tidak hanya ke dokter, tapi ke ahli peternakan untuk belajar tentang manajemen cattle. Jadi panle itu momok sekali bagi kucing, bagi rescuer yang kucingnya berkoloni banyak. Ini musim ke-6, kalau nggak musim ke-5 kami bebas panle, karena manajemen cattle-nya berjalan, dan itu konsultasinya sama ahli peternakan. Bagaimana tiap hari harus diapakan, ya kucingnya, ya ruangannya, dan itu kami jaga gitu. Moga-moga bisa sampai selamanya, karena kalau panle itu mahal sekali Mbak. Kalau bisa berkoloni kan berarti semua harus diinjeksi, wah mahal sekali kalau udah kena satu gitu, rentetannya panjang. Maka itu kesehatan kucing, kebersihannya itu harus benar-benar dilihat sekarang ini. Vaksin itu memang penting. Oke, terima kasih Ibu Yulia, terima kasih Dr. Malia buat sharing-sharingnya hari ini. Oke, nah itu tadi teman-teman live Instagramnya kita hari ini. Tadi udah dijelasin banyak sama Dr. Nalia dan juga Ibu Yulia. Oke, karena waktunya sudah cukup, nanti buat teman-teman yang ketinggalan materi hari ini jangan khawatir, Minwa bakalan share di YouTube-nya Juruk Solo Zoo. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dan juga nanti bisa didengerin ulang bagaimana cara menyayangi dan merawat kucing. Oke, karena waktunya sudah selesai, sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Yang punya permintaan mau bahas tentang apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita bakalan sharing ilmu lagi minggu depan. Oke, terima kasih dan happy weekend. Goodbye.